Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you all in a good condition. Okay students, before we study, let's start our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 8, muatan pelajaran IPA tentang manfaat air dan siklus air. Yuk kita saksikan video berikut ini. Teman-teman, kita akan mempelajari KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah kalian dapat memahami proses siklus air dan dampaknya untuk makhluk hidup dan peristiwa di bumi. Pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Bumi merupakan satu-satunya planet yang ditinggali makhluk hidup. Salah satu faktor adalah ketersediaan air. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi. Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Dan yang keempat, air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Proses terjadinya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air: penguapan atau evaporasi, kemudian pengembunan atau kondensasi, kemudian hujan atau presipitasi. Siklus air. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari atau disebut dengan evaporasi. Begitu juga dengan tumbuhan yang ada di permukaan bumi, dia mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Uap air menuju atmosfer. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan atau kondensasi membentuk awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju yang disebut dengan presipitasi. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Dan ada juga yang masuk ke dalam permukaan tanah. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan makhluk hidup. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Manfaat sungai bagi manusia: sebagai sarana transportasi air, sebagai irigasi sawah atau pengairan, sebagai media tambak ikan dan udang, dan juga bisa digunakan untuk olahraga air. Demikian materi kita hari ini, semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan kepada guru kalian masing-masing ya. Oke teman-teman.
our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.